Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amen. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Amen. Di dalam nama Yesus ada perlindungan yang kekal. Amen. Ajar kami untuk melekat kepadamu Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan menjadi perisai bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, silakan duduk. Iya, haleluya, shalom. Saya percaya saudara bahwa hari-hari ini kita melihat ya keadaan yang sedang terjadi. Ya, dan banyak orang yang sedang ketakutan hari-hari ini karena ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Bahkan firman Tuhan berkata di hari kemurkaan nanti Yesus bilang harta itu tidak berguna. Pada akhirnya kita hanya bisa berpegang kepada nama Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan. Banyak orang bertanya, Bu, bagaimana melihat zaman sekarang ini? Saya bilang semua harus terjadi. Dan firman Tuhan harus digenapi. Ya, tidak ada yang tidak digenapi, semua harus tergenapi. Nah, bagian kita hari-hari ini adalah mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi ketika saya duduk, Tuhan kasih ayat ini saudara. Ya, tadinya saya mau khotbah yang lain, tapi kita nurut aja karena saya percaya Roh Kudus yang lebih tahu kebutuhan kita semua, amin. Buka bersama Mazmur 62. Mazmur 62, judul perikopnya di sana adalah perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah. Ya. Hari-hari ini yang manusia butuhkan itu lebih dari segala-galanya adalah ketenangan. Amin. Kita punya uang banyak, punya harta banyak, kalau nggak tenang buat apa? Ya, ketenangan yang sejati itu kita bisa dapatkan hanya ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Tentunya yang menulis Mazmur ini adalah orang yang pernah mengalami tekanan yang hebat, pergumulan yang dahsyat. Dan dia bisa berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tuh tenang. Perasaan tenang dekat Allah. Coba kita merenung dulu sejenak hari ini. Apa yang membuat perasaan kita menjadi tenang? Setiap kita pasti punya andalan kita masing-masing, ya Pak ya. Kemarin saya baca berita. Ya, orang-orang kaya yang ada di Timur Tengah katanya mulai alihkan uang-uang mereka ya ke bank-bank negara lain yang dirasa aman. Ya, kenapa orang mengalihkan uang mereka ke bank lain, negara lain yang mereka merasa aman? Karena mereka mencari apa? Ya, ketenangan toh. Kalau taruh di sana takutnya ada apa-apa nanti, ya internet putus, data bank hilang, uangnya nggak tahu kemana, ya nggak? Perang-perang. Lalu mereka mencoba cari negara-negara yang dikira-kira aman. Ya, itu di mana? Bahkan sekarang banyak artikel beredar, negara mana yang aman kira-kira kalau nuklir meledak? Ya, lalu orang mulai bikin negara nomor 1 ini yang aman, nomor 2 ini yang aman. Menurut saudara, di mana yang aman? Jangan jawab dekat Tuhan dulu, jangan ya. Itu sudah dapat bocoran kita dari firman Tuhan. Ya, apa yang membuat saudara aman hari-hari ini? Kalau sesuatu terjadi, kira-kira saudara pernah nggak berpikir kalau sesuatu terjadi, saya mau lari kemana ya? Pernah nggak? Yang pernah? Saya juga pernah. Ya, saya pikir, saya bilang sama suami kalau jadi apa-apa kita lari ke sekolah misi aja di Bandungan. Itu tenang, kenapa? Yang pertama ada hadirat Tuhan di sana. Ya, tapi apakah tempat bisa menjadi tempat kita melarikan diri? Enggak, ya. Mau lari kemana saudara? Kalau memang sudah waktunya mau kiamat, kalau memang sudah waktunya memang sudah harus digenapi firman Tuhan, kita mau lari kemana? Ya, sekarang yang punya banyak duit juga bingung toh. Mau taruh di mana nih duit ya? Ayo, jangan angkat tangan. Makanya yang punya banyak duit bagi-bagi sama yang gak punya, amin. Amin. Yang amin ini pasti gak ada duit. Berharap dibagi. Ya. Iya saudara, sekarang orang bingung. Ya, mau bagaimana tapi semua harus digenapi. Daud adalah seorang yang pernah mengalami tekanan yang begitu hebat, begitu besar, begitu dahsyat, yang saya yakin tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengalami seperti yang Daud alami. Dia dicari sama Raja Israel. Semua tentara dikerahkan untuk cari dia. Cari yang namanya Daud ini kemanapun dia sembunyi, cari sampai ketemu. Dan bunuh kalau dapat. Dikasih hadiah yang bisa penggal kepalanya Daud. Saya mau tanya, kalau hari ini kepala negara
Di Indonesia misalnya presiden, suruh cari saudara, digerakkan semua tentara dan polisi. Dan barang siapa yang dapat dipenggal kepalanya, saudara kira-kira bisa tidur enggak? Saya mau tanya, bisa tidur? Kenapa enggak bisa tidur? Takut, ini serius. Dan yang suruh bukan orang sembarangan. Yang suruh ini kepala negara. Semua tentara dikerahkan. Saya mencoba membayangkan menjadi Daud, saudara. Dia nggak bisa tidur, dia mau lari kemana? Alkitab berkata dia pergi sembunyi dari satu gua ke gua lain, dia lari, dia bersembunyi. Tapi di dalam ketakutannya, dia tulis Mazmur ini. Perasaan tenang dekat Allah. Apa yang sedang mengejar saudara hari ini? Jangan bilang debt collector. Itu di luar konteks ya. Banyak hal yang mengejar kita, ada ketakutan, kekhawatiran, bagaimana masa depan, orang yang kehilangan pekerjaan, hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Makanya kejahatan semakin meningkat. Saya lihat sekarang di TV, saudara, orang merampok itu semakin nekat hari-hari ini. Kenapa? Ya di mana berkurang lapangan pekerjaan, maka di situ tingkat kejahatan akan bertambah. Orang semua mau cari makan. Di tengah keadaan yang seperti ini, kemana kita mau lari? Kemana kita bersembunyi? Apa yang membuat kita bisa damai? Ya ingat saudara, perasaan tenang dekat Allah, kata Daud. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, yang menulis Daud. Dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan di dalam Tuhan tidak hanya berbicara keselamatan di dunia ini. Karena kita semua pasti akan mati. Satu saat kita semua pasti akan mati. Tetapi berbahagialah orang yang menemukan Tuhan. Karena daripada Tuhan datang keselamatan. Kita, orang yang percaya kepada Kristus, ada janji bahwa keselamatan bukan hanya di dunia ini saja, tapi Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan yang kekal dan abadi. Karena itu, kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kalau memang sudah waktunya mati, ya mati. Baca-baca berita sekarang, kalau nuklir nanti meledak, itu bisa 3 hari nggak ada matahari, lalu semua orang akan keracunan, lalu akan, ya, saya ketemu beberapa orang, saya coba bertanya, ya, jawabannya sih beda-beda. Kalau yang banyak utang ngomong gini, kalau saya berdoa Bu, segera saja kiamat, supaya utang saya lunas, ya, karena sekarang ini saya sudah seperti kiamat hidup saya, tiap hari dikejar-kejar. Ya, ada sebagian yang berkata ya jangan dululah Bu ya, saya ini belum siap. Ada yang macam-macam orang. Tapi kita harus percaya bahwa yang terburuk sekalipun terjadi, kematian sekalipun, ada jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Ayat yang berikutnya dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan itu gunung batu. Orang kalau berlindung tuh cari gunung-gunung saudara ya. Karena gunung itu kokoh, gunung itu kuat. Tapi gunung yang kokoh satu saat bisa meletus. Ya. Kalau Allah menjadi gunung batu perlindungan kota benteng kita, dikatakan maka kita tidak akan goyah. Dunia berubah, dunia digoncangkan. Karena Alkitab berkata memang satu saat lagi kata Tuhan, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau bukan bumi saya digoncang, langit juga, bayangkan saudara. Tapi tujuan Tuhan supaya tertinggal umat yang tidak tergoncang. Saya berdoa setiap kita malam ini menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Apapun yang akan terjadi, kita percaya di dalam nama Yesus. Daud sempat bertanya, dia berkata begini saudara. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Dia diserbu, semua orang pengen bunuh dia. Kamu hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Daud menggambarkan keadaan itu sudah seperti tembok yang miring. Rasanya tidak ada tempat dia berlindung yang aman. Dia bahkan bertanya sampai berapa lama lagi aku akan ada dalam seperti ini, sampai berapa lama lagi kamu akan meremukkan orang seperti yang sudah tembok yang mau roboh. Artinya udah gak ada kekuatan Daud. Mereka yang hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki, kata Daud. Tetapi Daud berkata begini, dia ulangi lagi apa? Hanya
pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, kalau ada dalam kegelisahan, khawatir hari-hari ini, nyanyikan pujian itu. Hanya dekat Allahku. Selamanya. Ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, naikkan pujian. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang. Hatiku Tuhan, Engkau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Sampai di situ saudara. Ketika engkau mulai naikkan pujian, ada damai sejahtera yang mengalir di hati. Amin. Hati saya tenang, damai. Kita bersyukur jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, hadirat Tuhan turun. Dan itu yang Daud maksud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Tidak ada manusia yang bisa memberikan harapan pada kita hari-hari ini. Saya ketemu seseorang, dia bilang, Bu Debbie, saya ini lagi dalam kesusahan. Dulu saya ini kaya, Bu. Waktu saya kaya, semua orang datang sama saya, keluarga datang. Keluarga menghampiri, keluarga memuji, mendekat, menjilat. Tapi waktu saya miskin, semua menghilang. Semua gak ada. Saya bilang, ya itulah dunia, Bu. Welcome to the jungle. Iya enggak saudara? Ya, makanya kalau kita ini lagi jadi siapa-siapa, ya jangan terlalu percaya kepada semua yang mendekat, karena semua orang datang dengan motivasinya masing-masing. Semua orang mendekat itu membawa kepentingannya masing-masing. Ya, jadi orang tuh biasa-biasa aja. Tapi sama Tuhan itu yang luar biasa. Saya bilang, Ibu, memang dunia ini begitu. Makanya Ibu jangan berharap terlalu kepada orang lain. Ketika engkau susah, gak usah berharap keluarga akan tolong kau. Ketika engkau susah, gak usah berharap, itu orang kaya, dia pasti tolong saya. Dia bilang sama saya, gak ada, Bu. Bahkan orang gereja, Bu, gak ada yang datang sama saya. Saya bilang, gak usah berharap orang gereja juga. Karena semua manusia. Saya bilang, datang di kaki Tuhan. Kau pasti tidak akan kecewa. Kalau kau datang sama manusia mengecewakan. Ya. Jangankan bicara minta tolong ratusan juta. Apalagi miliar. Hari ini orang datang sama saudara pinjam uang 5 juta, saudara kasih enggak? Siapa yang kasih, angkat tangan? Kalau ada? Belum tentu kalau ada dikasih. Ya, kalau dia bilang yang ada berapa? Enggak gampang saudara. Ya. Hari-hari ini makanya Alkitab bilang jangan berharap pada manusia. Karena manusia pasti mengecewakan. Udah tahu kecewa pasti masih coba juga. Jangan dicoba, Alkitab sudah ngomong. Berharap pada manusia itu pasti mengecewakan. Kita baca ayatnya coba ya. Mazmur 118 ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Baca bersama di situ. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jangan berharap pada manusia. Lebih baik engkau percaya pada Tuhan, berlindung pada Tuhan, daripada percaya atau berharap kepada manusia. Bahkan kepada bangsawan sekalipun. Amin. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan. Makanya banyak orang datang sama saya. Bu, saya tuh kecewa loh. Bu, saya pikir dia bisa tolong. Saya bilang, kau gak baca Alkitab? Udah baca belum tuh Alkitab? Alkitab bilang, Tuhan bilang, manusia itu mengecewakan. Kok baru tahu kemana aja lu? Ya, udah tahu Alkitab bilang manusia mengecewakan. Coba lagi pergi pinjam uang sama iparmu. Coba pinjam uang mertuamu, coba pinjam uang tetanggamu, coba berharap pada Tuhan. Karena kau pasti kecewa kalau kau harapkan manusia. Mau dia orang gereja, mau dia pendeta, mau siapapun. Ya, karena manusia itu bukan Tuhan, pendeta juga bukan Tuhan. Ya, jangan saudara. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Biar bangsawan lagi, jangan kau harapkan. Taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan kecewa, saya bisa melihat di sini muka-muka yang banyak kecewanya. Ya, banyak kecewa saya ini, ibu saya kecewa sama iparku, kecewa sama mertuaku, kecewa sama, lagian kau enggak baca Alkitab. Ya. Daud berkata, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan dia katakan di sana apa? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau mau curhat sama siapa? Bilang kanan kirimu, gak usah curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Ada ayatnya ini, ada ayatnya. Curahkanlah isi, itu namanya mencurahkan isi. Jangan curahkan isi dompet. Karena dompetmu tidak ada isinya. Ya, tempat kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jangan curhat sama mertua. Enggak usah curhat sama menantu. Enggak usah curhat sama anak. Enggak usah curhat sama ipar. Karena ipar adalah maut. Jangan tepuk tangan. Mertua adalah maut. Semua kau bilang maut. Ternyata kau yang membawa roh bertobat. Iya, ayat ini dengan jelas berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kau lagi sakit percaya, waktu kau gelisah percaya, waktu kau takut percaya, waktu kau khawatir percaya. Nyanyi saja. Saya pernah cerita dulu, waktu kita sama suami saya ya, gak punya duit. Suami saya pulang doa pagi nyanyinya, hatiku percaya. Saya bilang, kenapa panjang banget antara percaya dan tidak? Karena pergumulannya berat. Dia masuk ke rumahnya, hatiku percaya. Saya tuh lucu, saya ketawa sama suami saya itu. Ya, yang nggak gitu juga, ya enggak apa-apa tuh, kan ini pergumulanku sama Tuhan katanya. Antara percaya dengan tidak ini. Besok mau bayar tagihan, duit tidak ada. Jadi nyanyi, hatiku percaya. Ya, kenapa? Antara percaya dan tidak. Mempercayai Tuhan memang agak sulit. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi iman adalah bukti dari semua yang belum kita lihat. Makanya untuk ikut Tuhan harus pakai iman. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan cuma dikatakan, percayalah kepadanya waktu kau baik, waktu kau banyak uang, waktu kau sehat. Enggak. Di setiap waktu musim hidup kita. Karena hidup ini tidak semua enak terus. Hidup ini gak tertawa terus, nanti gila. Ya, kalau kau tertawa terus gila enggak? Gila. Ya, pergi. Pulang. Tetanggamu bilang gila itu orang. Ya, ketawa terus. Ya, tapi juga jangan menangis terus. Amin. Nah, itu apa itu? Ya, berjaga-jaga dibilang. Ya, saudara, ya kalau ketawa terus gila, menangis terus juga stres.
Hidup ini ada menangisnya, ada ketawanya. Tapi dalam segala waktu, Alkitab bilang percayalah kepada Tuhan. Dan curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi tempat terbaik untuk curhat itu sama Tuhan. Ya. Kalau kau merasa perlu curhat sama manusia, ya curhat sama suami, ibu-ibu, amin. Tempat terbaik curhat itu juga sama suami. Boro-boro dibocorkan, didengar saja tidak. Iya enggak ibu-ibu? Amin lagi. Kita kan kalau curhat sama suami begitu kok. Tadi tuh, iya udah ini terus dia tanya lagi. Apa tadi ngomong apa? Enggak usah saya bilang, karena yang penting saya sudah curhat. Ya, karena wanita itu cuma butuh curhat toh. Enggak butuh didengar toh. Yang penting curhat. Ya, dan ayat ini bilang bahwa curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ada masalah, gak usah lari sama orang. Gak usah konseling sama pendeta, konseling terus urusanmu. Saya tuh kalau ada orang konseling, saya tanya dulu, kau ini sudah baca Alkitab atau belum? Kenapa kau konseling? Karena kau tidak pernah baca Alkitab. Kalau kau baca itu Alkitab, sudah ada semua jawabannya di situ, amin apa amin? Iya. Terus ada lagi yang bilang, itu pendeta itu karena tidak mau dikasih repot sama jemaat. Bukan begitu, saya itu ajarkan kau supaya kau dekat sama Tuhan. Bukan dekat sama pendeta, tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Amin. Dengan imanmu yang hebat. Enggak usah cari pendeta, ada masalah curhat sama Tuhan, amin. Ya, kau curhat sama pendeta juga, pendeta bilang, ya berdoa ya Bu ya. Terus kalau saudara minta Bu Dewi doakan, saya juga doa basa-basi toh itu. Hello Bapak Ibu, ada pendeta yang pulang menangis buat kau? Saya nggak mungkin menangis buat suamimu, walaupun kau sudah curhat sama saya menangis-menangis tentang suamimu. Suamiku itu Bu Dewi, aduh. Apakah saya pulang terus saya, Tuhan suaminya ibu tadi, Tuhan tolong, kagak. Nggak mungkin, kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Saya cinta sama suamiku. Iya Pak ya? Doa yang benar itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Dan gimana hati kita hancur waktu kita tuh sayang sama orang itu, ya enggak? Makanya Tuhan Yesus bilang kepada ibu-ibu yang menangisi dia waktu dia disalib, Tuhan bilang, Bu, enggak usah kau tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu sendiri. Amin. Tangisi dirimu, tangisi keluargamu. Tangisi suamimu. Enggak usah kau suruh pendeta tangisi. Tidak ada pendeta mau menangis buat suamimu, enggak ada. Cuma saya kali pendeta yang bisa ngomong begini ya. Saya buka kartunya ya. Karena memang sesuai firman Tuhan enggak bisa. Saya akan menangis buat orang yang saya cintai. Saya nggak bisa menangis atau secara universal, Tuhan biar hujan pertobatan tercurah, itu bisa. Tapi tangisi suamimu, Tuhan Pak Bambang, Tuhan Pak Agus, nggak mungkin. Pak Joni, Tuhan nggak mungkin. Tuhan Pak Berto, Tuhan enggak. Pak Berto yang tangisi Bu Yuli. Karena suaminya Bu Yuli Pak Berto. Saya tidak, saudara, tidak, nggak akan saya menangis. Jadi tolong mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ingin curhat, benar-benar curhat sama Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu menjawab doamu, Tuhan itu sanggup melakukan mujizat atas hidup kita, amin. Manusia terbatas, pendeta terbatas. Kalaupun dia doakan cuma ngayam-ngayami aja. Tapi kan itu membodohi. Kalau saya suruh Bu berdoa, pulang tutup pintu, masuk kamar tutup pintu, ibu nangis Bu sama Tuhan. Itu yang bikin hati Tuhan luluh. Itu yang Tuhan dengar Bu. Daripada ibu minta saya doa, ibu pulang berlutut di tempat tidur menangis sama Tuhan. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Karena ada seorang anak yang datang mencari dia dengan bercucuran air mata. Karena tidak ada just tip doa. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada, Tuhan Yesus bilang pergilah kepada pendeta, mintalah untuk didoakan. Nggak, Yesus bilang kalau kau berdoa masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, dan Allah yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Diam-diam saudara, bangun jam 3 pagi doa, berlutut di kaki Tuhan, cari Tuhan, ya sembahyang sama Tuhan, hancur hati. Kekuatan kita hari-hari ini cuma nangis di hadirat Tuhan, itu saja. Waktu kau takut nangis, waktu kau ada masalah nangis, waktu kau benci sama siapa nangis sama Tuhan, waktu kau difitnah nangis sama Tuhan. Orang yang banyak nangis, mereka akan menemukan kekuatan yang dari Tuhan.
Hari-hari ini kita harus banyak nangis. Makanya Yesus bilang, berbahagialah ya mereka yang menangis. Sebab mereka yang akan dihiburkan oleh Tuhan. Ya, biar hari-hari ini kita banyak nangis. Apapun nangis aja sama Tuhan, nangis. Nangis bersyukur, nangis bahagia, nangis menderita, nangis apapun nangis aja sama Tuhan. Ya, banyak nangis. Jadi Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara, mari kita kuatkan iman kita. Kita sedang ada di pertempuran rohani hari-hari ini. Keadaan zaman akan menyeret iman kita. Belum lagi timbul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Ya, banyak yang komen di khotbah-khotbah saya, ya, yang berkata, Bu Debbie ini salah ngajar. Kita ini orang Kristen sudah ditebus, biar mau berdosa juga kita tetap masuk surga. Enak sekali. Enak sekali ini pengajaran. Memang Tuhan sudah bilang di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang enak bagi telinga. Guru-guru palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga mereka bebas mau dosa, mau homo, mau lesbi, mau selingkuh, mau kepahitan. Terus saja, yang penting sudah selamat. Seperti apa itu pengajaran yang seperti itu? Kasih karunia itu mahal, makanya kita harus menghormati kasih karunia itu. Itu bukan hal main-main. Kita harus berjuang hidup dalam kekudusan. Tidak gampang, tapi berjuanglah sampai di garis akhir. Ya, ayo biar mata kita hari-hari ini tertuju kepada Tuhan. Jangan takut saudara, bilang kanan kirimu, jangan takut. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi lagu pujian tadi. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Biar pengakuan ini keluar dari mulut kita. Katakan, Tuhan, tidak ada tempat lain untuk kami boleh mendapatkan ketenangan hari-hari ini selain mendekat kepada Tuhan. Ampuni kalau mungkin kami sempat mengandalkan harta, kekuatan, jabatan, kenalan atau apapun yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Beri ketenangan buat setiap kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Bawa kami mendekat kepada Tuhan. Tarik kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Supaya kami semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Supaya kami dikuduskan hari-hari ini Tuhan. Bawa kami mendekat kepada Tuhan. Anak-anak kami, bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Keluarga kami, bawa mendekat kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup menarik semua manusia datang kepadamu. Kami berdoa hari ini Tuhan, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Jangan biarkan iman kami goyah. Tapi bawa kami, dan kami mau untuk mempercayai Tuhan. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus membawa kita menyatu dengan Tuhan. Perjamuan kudus membawa kita bersatu dengan tubuh Kristus. Biar hari ini saudara, kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Mari renungkan hidup kita sebelum kita terima perjamuan kudus. Kalau ada dosa, bereskan di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kami mau bertobat. Kami tidak ingin menyia-nyiakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Ambil waktu sejenak saudara. Dan terbukalah dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Kristus. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk boleh lagi masuk dalam perjamuan kudus, dalam sakramen. Terima kasih Tuhan.
Bulan demi bulan Engkau melindungi, menjaga, menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih yang kekal. Kau beri tubuhmu, darahmu bagi kami. Dan itu cukup sebagai bukti Engkau mengasihi dan sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pegang roti di tangan kananmu saudara. Terima kasih buat tubuhmu Kristus yang terpecah bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan. Kami tahu kami dipersatukan dengan Tuhan lewat kematian. Angkat tinggi roti di tangan kananmu saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Kami bersyukur buat darah yang tertumpah. Darah perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darah Kristus. Terima kasih buat darah yang mematahkan kutuk kematian. Kutuk kebinasaan. Terima kasih buat darah yang memutuskan kutuk kemiskinan. Kutuk turun-temurun. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang menghapus dosa kami. Yang menghapus dosa anak-anak kami, keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau mati bukan hanya untuk kami. Hari ini kami mengingat nama saudara-saudara kami yang belum bertobat. Kami juga mengangkat cawan ini untuk mereka Tuhan. Supaya mereka satu saat boleh menerima pendamaian dengan Kristus dan menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat cawan pengucapan syukur ini Tuhan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus semakin membangun iman kita dalam Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu firman-Mu sudah Engkau sampaikan bagi kami. Engkau berbicara bagi kami malam ini. Bukan apa yang hamba-Mu persiapkan, tapi kebutuhan yang Tuhan mau untuk kami dengar. Bahwa di tengah-tengah keadaan dunia yang sudah tidak menentu, hanya ada ketenangan yang pasti dalam hadirat Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin melekat kepada Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin dekat dengan Engkau. Cinta akan hadirat-Mu Bapa. Karena hadirat-Mu itu yang memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan pergumulan yang berat. Kami tahu kepada siapa kami harus datang. Kami tidak perlu mencari orang tua, tidak perlu mencari keluarga, tidak perlu mencari pendeta. Kami tahu alamat yang pasti untuk kami datang adalah duduk di kaki Tuhan. Sebab Engkaulah tempat kami mencurahkan semua isi hati kami. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti, ada keselamatan, ada perlindungan, dan ada jawaban doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, hanya kepadamu kami bawa bangsa ini Bapa. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menjaga, menopang bangsa ini Tuhan, kami tahu semuanya akan menjadi sia-sia. Sia-sia usaha para penjaga jika bukan Tuhan yang menjagai bangsa kami di tengah semua keadaan yang terjadi. Kalau Indonesia masih ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa buat bangsa ini, mulai dari pemerintah, dari presiden, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, para pejabat yang ada. Tuhan, beri roh takut akan Tuhan di hati mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan bangsa dan rakyat di atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan tercurah atas pemerintahnya, sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan dari tuntunan Tuhan saja. Dijauhkan dari bangsa kami segala dosa, karena dosa akan menjadi noda bagi bangsa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni para pejabat yang tidak melakukan seperti sesuai yang Tuhan mau. Pegang kendali atas bangsa kami Tuhan.
Biar ada kedamaian, ketentraman buat TNI dan Polri Tuhan. Mereka boleh bekerja bersama-sama. Kami patahkan segala roh-roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan bangsa kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan di atas bangsa ini berdiri. Kami hanya menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali buat Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati udaranya, airnya, rakyatnya. Tuhan yang membuat bangsa ini berlimpah-limpah dengan hasil tanah sehingga rakyatnya tidak kelaparan. Jagai bangsa kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Kami berdoa biar hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya Tuhan di negara-negara Timur Tengah yang terlibat perang hari-hari ini. Tuhan memberkati Iran, Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Amerika, Tuhan memberkati semua negara-negara yang ada di Timur Tengah. Beri kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kami percaya masih ada anugerah keselamatan. Biarlah orang-orang bertobat, berbalik dari dosa dan meninggalkan segala yang jahat. Biar ada kedamaian dan perdamaian Tuhan. Sehingga ada kesempatan semakin banyak orang bertobat. Karena kami tahu Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatan dan pertobatan yang